12,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Halo semuanya, selamat datang di Suara Kampus, podcast yang ngebahas tentang realita kehidupan mahasiswa, dari mulai yang receh sampai yang bikin mikir. Aku Husnul, kali ini kita bakalan ngobrolin tentang topik yang pasti semua mahasiswa pernah rasain, yaitu tugas yang numpuk yang bikin mental kita juga ikut jungkir balik. Buat ngobrolin ini, tentu aku gak bakalan sendirian. Kali ini, aku udah temenin sama Julie. Hai Julie. Hai Husnul, hai juga buat semua pendengar Suara Kampus. Seneng banget bisa diajak ngobrol di topik yang sepenting ini. Julie, kita mulai dari realita dulu deh. Emang banyaknya tugas yang numpuk itu sebegitu pengaruhnya ya ke mental mahasiswa? Bener banget. Banyaknya tugas yang datang bebarengan dari beberapa mata kuliah bisa bikin mahasiswa ngerasa kewalahan, ngerasa cemas, bahkan gak urung mereka ngerasa gagal. Bukan cuma soal waktu, tapi soal mereka dituntut untuk tampil produktif. Berarti bukan cuma karena males ngerjain aja ya? Betul, mahasiswa udah coba kerja keras tapi tetap ngerasa capek baik secara fisik maupun mental. Nah ini nih yang sering buat mahasiswa ngerasa stres maupun depresi. Kalau ngomongin soal stres dan tekanan mental, sebenarnya tanda-tandanya itu apa sih? Yang pernah aku rasain sih mulai dari susah konsentrasi, ngerasa cemas atau sedih tanpa alasan yang jelas, tidur kita terganggu, dan yang paling bahaya itu tuh waktu kita mulai menarik diri dari lingkungan karena ngerasa gak berguna atau gak mampu. Wah, kayaknya aku juga pernah ngerasain ini deh, waktu UTS kemarin sih. Tenang, bukan kamu doang kok yang ngerasain hal yang sama. Banyak mahasiswa yang ngerasa kayak gitu, tapi mereka takut buat cerita ataupun nyari bantuan. Terus, kalau kita udah ngerasain gejala-gejala kayak gitu, apa yang harus kita lakuin? Nah, pertama, pahami bahwa apa yang kamu rasain itu valid. Gak apa-apa kok ngerasa lelah atau butuh istirahat. Dan yang kedua itu belajar buat prioritasin tugas. Mana yang lebih dulu dikerjain dan mana yang bisa ditunda. Terus jangan ragu buat minta bantuan ke dosen maupun ke temen. Dan yang paling penting, istirahat itu bukan dosa. Jangan ngerasa bersalah kalau kamu butuh jeda. Ih, aku setuju banget. Soalnya sepengalaman aku nih ya, aku tuh harus ngerjain tugas, harus selesai saat itu juga. Dan juga harus sempurna. Aku nggak nerima nih tugasku ada yang bermasalah atau kurang sedikit. Nah, itu yang bikin aku stres. Iya, padahal kalau kita tumbang kan kita nggak bisa ngerjain tugas itu. Jadi ngerawat mental sama pentingnya dengan mengejar nilai. Julie, buat nutup obrolan kali ini, ada nggak pesan khusus buat teman-teman mahasiswa yang lagi ngerasain hal-hal kayak gini? Tentu ada. Buat kamu yang lagi berjuang, kamu cukup, kamu berharga, dan kamu nggak sendiri. Nggak apa-apa kalau kamu butuh istirahat, dan nggak apa-apa kalau kamu harus ngulang. Yang penting jangan nyerah untuk diri sendiri. Nah, itu tadi obrolan kita bareng Julie soal beratnya tugas dan dampaknya pada mental health kita. Buat kamu yang relate sama obrolan kita tadi, jangan ragu untuk obrolin ini sama orang-orang terdekat kamu. Kita semua berhak untuk sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Terima kasih udah dengerin Suara Kampus. Stay strong, stay kind, dan harus tetap waras ya.